Jadi prinsipnya ketika Anda sudah memiliki kontrak pencapaian resolusi ini, sudah saatnya Anda menjadikan itu sebagai momentum baru untuk melangkah ke depan dengan lebih yakin dan lebih bersemangat. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Edi Sagius dari Boundaries Consulting. Kali ini kita akan bicara tentang teknik menulis resolusi. Ya, ini bagian dari writing therapy juga. Nah, teknik ini bisa difungsikan untuk menciptakan momentum perubahan bagi hidup kita. Misalnya, Anda sedang memulai sebuah proyek baru dan Anda membutuhkan dorongan semangat yang sangat besar. Nah, Anda bisa menulis resolusi. Misalnya, Anda sedang memasuki tahun baru, Anda juga bisa menulis resolusi tahun baru. Anda sedang berulang tahun dan Anda membutuhkan satu momentum untuk perubahan diri yang mungkin besar-besaran atau sejenis itu. Nah, Anda juga bisa menulis resolusi. Jadi, resolusi ini banyak sekali fungsinya, khususnya untuk proses pengembangan diri kita, self-development kita, ya, untuk menempa kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas, lebih produktif, dan lebih mampu mencapai hal-hal yang kita inginkan. Resolusi ini bisa diaplikasikan atau ditulis oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, atau bahkan orang dewasa. Khususnya orang dewasa sangat membutuhkan ini sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita sudah menuliskan secara otomatis resolusi-resolusi ini di buku harian kita, atau mungkin di catatan kita, di buku ide kita, dan segala macam. Jadi, menulis resolusi ini sangat berguna untuk mendapatkan semacam power booster, ya, semacam energi tambahan untuk melangkah ke sesuatu yang baru, menikmati lembaran baru, ya. Kalau kita bisa menikmati lembaran baru, langkah baru dengan segenap semangat, keyakinan diri dan penuh komitmen, itu saya yakin energinya akan besar sekali untuk menuntun kita ke arah pencapaian dari hal-hal yang kita tuliskan tersebut. Bagaimana langkah-langkah untuk menuliskan resolusi ini? Saya pandu melalui video ini. Yang pertama, lakukan evaluasi situasi dan kondisi sebelumnya. Ya, artinya Anda bisa melihat ulang apakah dalam perjalanan hidup selama ini, dalam tenggang waktu tertentu, Anda sudah mencapai hal-hal yang Anda inginkan. Ya, Anda cek lagi kira-kira apa saja yang menyebabkan hal tersebut tercapai, ataupun sebaliknya yang membuat hal-hal yang Anda inginkan tersebut tidak tercapai. Ini penting sekali supaya Anda mengetahui mana kelemahan dan mana kelebihan yang Anda miliki. Ya, dalam konteks menulis resolusi itu sangat tepat sekali atau sangat penting sekali kalau Anda mengetahui itu semua. Ya, jadi bacaan medannya, bacaan lapangannya itu sudah dilakukan lebih dulu, supaya nantinya ketika Anda menuliskan target-target, komitmen-komitmen, ya, janji kepada diri sendiri atau hal-hal yang Anda impikan, Anda harapkan di dalam resolusi itu, Anda benar-benar sudah tahu medannya. Kedua, manfaatkan diary Anda atau catatan Anda atau jurnal Anda untuk melacak semua hal yang Anda butuhkan untuk menyusun resolusi itu. Biasanya kalau di dalam diary itu kan sudah ditulis peristiwa-peristiwa penting, ya, peristiwa-peristiwa yang mungkin bersejarah, ya, punya makna yang besar untuk Anda. Nah, Anda bisa memanfaatkan momen-momen atau catatan-catatan tersebut sebagai bahan untuk memformulasikan resolusi baru Anda. Yang ketiga, evaluasi pencapaian. Ya, kalau bagi yang sudah terbiasa membuat resolusi, biasanya mereka tahu hal-hal apa yang sudah dicapai, target-target apa yang sudah dicapai, atau hal-hal apa yang belum dicapai, belum dimiliki, ya, belum dialami. Nah, ini kesempatan pada saat menulis resolusi ini Anda membedah ulang, ya, meneliti ulang hal-hal apa yang sebelumnya sudah dituliskan atau sudah diresolusikan tetapi belum tercapai. Nah, ini bisa Anda jadikan bahan juga untuk nantinya membuat resolusi yang baru, entah meneruskan resolusi yang lama atau dimodifikasi, dikemas ulang atau dipertajam, difokuskan, itu semua
boleh-boleh saja. Tetapi akan bagus sekali memang kalau Anda mendasarkan ini pada pencapaian-pencapaian sebelumnya. Yang keempat, mulai menginventarisir harapan-harapan, keinginan-keinginan, atau hal-hal yang ingin Anda capai melalui resolusi yang baru tersebut. Target-target apa yang ingin Anda capai. Jadi, prinsipnya kalau di tahapan yang keempat ini Anda list saja semuanya, ya. Bahkan saya kalau ikut camp pengembangan dirinya Pak Arisandi, waktu itu diajarin, ya. Pak Arisandi seorang ahli hipnoterapi, ya, seorang trainer yang hebat sekali. Waktu itu diajarin untuk menyusun sekitar 50 keinginan kita, ya, 50 keinginan yang sangat ingin kita capai. Nah, tahapan keempat ini bisa seperti itu, Anda list semua yang Anda inginkan dalam termin waktu tertentu, mungkin dalam 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Inventarisasi target-target atau keinginan atau capaian ini penting untuk kita eksplisitkan dengan menuliskannya, supaya apa? Supaya tertanam di dalam diri kita bahwa ini loh semua hal yang ingin saya capai. Karena kalau kita sudah menuliskan itu semua, sebagaimana sifat dari writing therapy, ini sudah akan menumbuhkan semangat, ya. Bukan seolah-olah ya, memang semangatnya muncul, ya, untuk segera bisa mendapatkan itu semua. Nah, ini energinya akan besar nantinya, ya. Nah, setelah diinventarisir sebanyak-banyaknya, baru nanti ditentukan prioritas. Yang kelima, ini mulai mensortir dari yang katakanlah 50 atau 40 atau 30 keinginan-keinginan kita, mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita yang sudah kita tuliskan dengan sepenuh hati tersebut, mulai ambil mana-mana yang paling urgent atau paling penting di dalam hidup kita untuk kita capai, ya. Misalnya dipadatkan dulu dari 50 jadi 30. Setelah dipadatkan dari 30, mana nih yang bisa disingkirkan dulu, mana yang lebih diprioritaskan dulu. Nah, ketemu yang 10. Nah, 10 ini biasanya sudah cukup bagus untuk kita jadikan pegangan, ya. Tetapi Anda juga bisa memadatkan lagi menjadi 5 atau di bawah 5 untuk mencapai itu dalam termin waktu tertentu. Yang keenam, setelah Anda putuskan prioritasnya, nah inilah saatnya Anda menuliskan dengan detail, ya. Biasanya kalau inventarisasi harapan-harapan tadi atau inventarisasi resolusi tadi biasanya masih dalam bentuk kalimat-kalimat yang singkat, ya, pokok-pokoknya dulu, ya. Misalnya Anda susun 50 itu kan kalau disusun panjang lebar juga agak kesulitan. Anda cukup susun poin-poinnya mungkin 1-2 kalimat untuk 1 poin. Nah, setelah Anda selesai menyusun poin-poin prioritasnya, kira-kira sekitar 3 atau 5 atau 10, ya, Anda mulai langkah berikutnya untuk mendeskripsikan dengan lebih detail lagi setiap poin tersebut, ya. Misalnya kalau Anda punya tujuan tahun ini akan membeli rumah baru atau rumah pertama Anda, ya, Anda harus mulai deskripsikan di dalam lembaran resolusi ini untuk rumahnya akan seperti apa, gambarannya akan seperti apa, ya. Tuliskan dengan tangan Anda dengan sepenuh hati visualisasi dari rumah yang Anda inginkan tersebut, kemudian akan dicapai pada bulan apa, tanggal berapa kalau perlu, ya, atau tahun berapa, ya. Jadi di tahapan ke-6 ini Anda harus membuat setiap resolusi yang Anda rumuskan tadi itu menjadi semakin detail, semakin jelas, semakin terukur, terkuantifikasi, dan layak atau mungkin sekali untuk Anda capai. Sesuaikan deskripsi tersebut dengan kondisi aktual dan juga kondisi ideal yang Anda harapkan. Karena apa? Kondisi ideal inilah yang sebenarnya akan mendorong Anda, memotivasi Anda untuk mencapai hal tersebut. Yang ketujuh, sudah disinggung tadi, buatlah semua deskripsi di dalam resolusi itu menjadi sesuatu yang benar-benar terukur, ya, terkuantifikasi, ya, jelas targetnya. Hitungannya juga jelas, supaya apa? Semakin detail Anda menggambarkan
resolusi Anda, mendeskripsikan resolusi Anda, ini akan membuat Anda semakin fokus, ya, semakin jelas gambaran seperti apa yang akan Anda capai. Kalau gambaran resolusi itu hanya umum-umum saja, kemungkinan itu akan membuat kita nanti banyak excuse, ya, untuk melewati target-targetnya. Misalnya, ya, targetnya agak ngambang-ngambang atau nggak jelas parameternya, nggak jelas batasan waktunya, ya. Nanti kalau misalnya molor-molor Anda, ya gitulah ya, maksudnya kita cenderung agak terlena kalau target-target kita tidak spesifik, ya. Mungkin buat Anda yang sering bergumul dengan masalah-masalah target di perusahaan atau di komunitas Anda atau di proyek-proyek Anda, ya, pesan dari poin yang ketujuh ini pasti sangat jelas bahwa orang-orang dengan orientasi target itu biasanya akan memiliki dorongan atau daya gerak yang jauh lebih fokus dan lebih kuat. Nah, ini keuntungannya. Yang kedelapan, setelah resolusinya tersusun dalam poin-poin yang jelas dan ada deskripsi yang jelas juga, saatnya Anda membuat dalam tanda kutip selebrasi, ya. Selebrasi seperti apa? Ya, misalnya Anda merayakannya dalam bentuk misalnya makan makanan yang enak, terus kemudian memanjakan diri, menyediakan me time yang cukup untuk kembali merenungkan resolusi Anda itu, ya. Dan kemudian Anda bisa menambahkan pernak-pernik. Nah, ini tips dari saya. Pernak-pernik dalam artian resolusinya dituliskan di lembar kertas yang bagus, mungkin ditempel di kamar atau di lemari atau di tempat lain yang menurut Anda mudah untuk mengingatkan Anda kepada resolusi tersebut. Atau Anda juga bisa menggunakan model pernak-pernik yang sedikit lebih formal gitu, ya. Anda cari di Google semacam template sertifikat gitu, dan kemudian Anda tinggal tuliskan di template sertifikat itu resolusi Anda. Jadi nanti kayak semacam piagam atau sertifikat resolusi. Nah, ini kemungkinan bisa menambah daya dorong atau daya tarik bagi Anda untuk melaksanakan resolusinya. Jadi prinsipnya ketika Anda sudah memiliki piagam atau sertifikat atau bahkan mungkin ada yang menyebutnya kontrak gitu, ya, kontrak pencapaian, ya, resolusi ini, sudah saatnya Anda menjadikan itu sebagai momentum baru untuk melangkah ke depan dengan lebih yakin dan lebih bersemangat. Oke teman-teman, itu tadi video tips dari saya tentang bagaimana memanfaatkan teknik menulis resolusi dalam konteks writing therapy. Semoga videonya bermanfaat, ya. Dan jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa, jika Anda merasa membutuhkan konten-konten sejenis ini dari channel saya, silahkan like video ini, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya mendapatkan video-video yang berkualitas. Terima kasih, sampai jumpa, sukses untuk Anda. Yang punya makna dalam, punya makna yang besar untuk Anda. Nah, yang punya kata